Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah dan juga alhamdulillah dan juga alhamdulillah. Dan tak lupa kita aturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan bisa memberikan tontonan kepada para pemirsa, para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang sudah tersebar baik di Nusantara maupun yang di luar negeri. Dan tak lupa senantiasa kami mendoakan yang saat ini mempunyai keinginan belajar, semoga saja keinginan belajar itu dimudahkan oleh Allah dan juga nantinya bisa mudah bertemu dengan kami yang di sini maupun rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Dan juga tak lupa kami doakan juga yang sedang mengalami banyak masalah, baik itu masalah kesusahan maupun masalah-masalah lainnya, semoga saja diberikan jalan oleh Allah dan bisa diberikan jalan yang terbaik nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kami sampaikan yang sedang mengalami kesakitan dan juga yang sudah menggunakan produk dari Alusa ini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana, semoga saja apa yang Anda ikhtiarkan mendapat manfaat, yaitu berupa nikmat kesehatan, dan selanjutnya Anda harus mensyukuri daripada nikmat kesehatan yang diberikan Allah melalui perantara produk-produk Alusa ini itu. Dengan cara apa? Seperti yang sering kami sampaikan melalui konten-konten kami. Dan tak lupa kita sapa juga subscriber kita yang berada di Nusantara, yang di Indonesia terutama, yang ada di Pulau Jawa, yang di sepanjang Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Papua, Pulau Sulawesi maupun Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya yang di seluruh Nusantara. Dan mohon maaf kami belum bisa menyebutkannya secara detail satu persatu. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong itu tetap semangat, yang di Jerman, yang di Thailand, Taiwan, yang di Singapura, yang di Malaysia maupun yang di Brunei Darussalam. Semoga saja suatu ketika Anda mendapat setitik cahaya dari Allah dan itu semua bisa mengarahkan Anda bertemu dengan kami yang di sini maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan yang sudah tersebar di seluruh Nusantara ini. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kami mohon izin ingin mengungkap daripada sebuah kejadian fenomena yang berada di Jawa Timur, yaitu sebuah teror daripada hewan. Kalau di dunia manusia itu menyebutnya hewan laron atau serangga yang sangat banyak sekali, berjuta-juta triliun di sebuah jembatan di wilayah Porong Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa. Narasi di dunia manusia, hewan-hewan tersebut yang sedang meneror daripada golongan manusia itu ya mereka mengungsi atau mencari sebuah tempat yang banyak cahayanya, yaitu cahaya dari lampu maupun cahaya penerangan dari apapun. Tetapi pada intinya dari peristiwa-peristiwa itu ada sebuah, baik itu nanti pesan maupun kesan yang tersirat yang nantinya memang ditujukan oleh golongan manusia daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon izin ingin menguak daripada sisi gaibnya. Apa sih pemirsa dari sisi gaibnya sebuah peristiwa teror daripada jutaan laron atau serangga tersebut? Semoga saja ada manfaatnya maupun bisa menambah wawasan daripada pemirsa semua. Dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator setia, Mas Hamid. Tetap semangat, Mas. Siap. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu tidak semua dengan izin Sang Hyang Nurjani Nirwana. Salah satu gaib
yang ada di sebuah peristiwa teror sebuah berjuta-juta serangga yang berada di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sana. Salah satunya yang berada di dalam peristiwa tersebut, salah satu gaib yang terkuat. Tarik. Semacam persekan racun masuk. Selamat malam. Bam, Golongan apa ini? siluman, Siluman. Wih, siluman apa sulimin? siluman. Oh, oke. Udah siluman. Ada yang asli yang berada di sebuah peristiwa teror jutaan serangga tersebut di Sidoarjo sana? Ya asli, saya adalah salah satunya yang bekerja kejadian itu. Oh, kalau kamu bohong resikonya tubuhmu terpotong-potong otomatis. Ya, saya tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Saya datang di tempat yang salah. Kenapa kok salah? Ya, Memangnya kami ada salah atau gimana? Atau saya curang? tidak bisa membohongi manusia kalau saya di tempat ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Karena kan ya memang ini kami siarkan ke dunia manusia, Mas. Ya kan? Ya, Dan Anda tahu siapa kami? Wah, melihat kami yang di iya, sini saya semua, melihatnya. sallallahu alaihi wasallam. Lihatnya. Alhamdulillah. Terus oke. Anda tamu di sini ingin disuguhi apa? Terserah kamu saja mau memberikan apa. Jika makanan itu enak, Makanan, saya minuman, rokok suka. ya, Makanan, rokok, minuman ala kamu yang kamu sukai dan diizinkan hadir komplit. Monggo silahkan makan, diminum. Ya, setelah itu nanti kita berkenalan, ngobrol lebih enak, lebih nyaman. ya, Oke, Anda siluman ya? benar. Dan Anda yang bekerja di peristiwa tersebut salah satunya. Yang terkuatkah Anda? Tidak, Tidak terkuat. Yang sedang-sedang saja. Atau yang Ya. terendah. tidak, tidak terlalu kuat saya. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu rendah. Berarti di tengah-tengah gitu. Benar. Oke, ya gak apa-apa. Oke. Terus ini Mas Siluman, saya manggilnya apa? Apakah Anda punya nama biar kita lebih akrab? Tidak. Saya manggilnya apa ini? Mas Ron apa-apa? Ya, itu saja boleh. Mas Ron gitu. Oke. Saya tinggal asal ucap itu loh tadi. Gak apa-apa itu kamu dinamakan. Ya, Apa tidak sakit hati kamu? tidak apa-apa. Oke. Terus ini Mas Ron. Mas Ron sendiri tuh sebelumnya diciptakan oleh Allah itu sudah berapa tahun di dunia manusia? Saya masih muda. Berapa tahun? 1200 tahun. 1200 tahun. Saya dulu terlahir dari perbuatan maksiat manusia Loh? yang sering datang ke tempat yang sangat besar, sering didatangi orang-orang yang kaya maupun dari orang-orang tidak mempunyai harta. Oh, tempat yang sangat besar. Ya, Tempat itu sebentar. Saya kira-kira boleh. boleh. Tempat Bertransaksi. Oh, itu. Ya, kalau di manusia untuk bertransaksi itu. Loh. Sebentar. Berarti tempat itu untuk penyimpanan sesuatu, benda berharga ya? Hartalah pada intinya. Ya. Oke, Anda tercipta dari situ. Ya. Bagaimana ceritanya kok bisa tercipta dari tempat itu? Dari perbuatan riba yang dilakukan manusia, saya bisa terlahir bersama iblis-iblis yang lainnya. Setiap hari, ribu-ribu iblis maupun jin fasik yang lahir di daerah maupun di tempat seperti itu. Oh, jadi gitu.
jika transaksi itu masih berkelanjutan, iblisnya pun akan berkelanjutan terus gitu. Ya, Terlahir terus ya. Dan tidak akan pernah terputus gitu. Nah, billahi min dzalik. Oke. Akan terputus. Jika nantinya beliau sudah menguasai seluruh dunia ini. Beliau siapa? Beliau Sang Yang Cahaya Nirwana. Ayah bener kamu. Ya. Bener kamu gak bohong? Ya. Beliau kan bergelar di alam gaib. Apakah ada manusianya beliau? Ya, orang-orang itu gak ada manusianya. Sebutan beliau Sang Yang Cahaya Nirwana itu hanyalah berlaku di alam gaib. Tapi secara manusia beliau itu ada. Seperti kami ini bisa diraba. Ya. Ini jasad nyata ya. Oke, sudah gamblang sebenarnya yang kamu jelaskan seperti itu. Punya jasad, punya raga, punya seperti halnya manusia biasa lah. Begitu. Dan itu hanya gelar saja di alam gaib. Terus ini Mas Ron. Nggak apa-apa ya saya panggil Mas Ron? Ya, silakan saja. Okay. Saya senang-senang saja. Terus ini Mas Ron. Dari peristiwa di dunia manusia itu kan banyak sekali yang serbuan dari golongan itu kan hewan ya. Hewan kan nyata di dunia manusia. Itu kan menyerbu di sebuah wilayah di wilayah timur sana sehingga mengganggulah daripada aktivitas manusia. Sebenarnya ada yang bisa diceritakan itu apa sih dari peristiwa tersebut yang boleh Anda ceritakan? Kejadian di suatu daerah yang berada di timur. Berjuta-juta hewan laron itu sendiri. Hakikatnya penggabungan antara kerajaan saya yang berada di tempat itu sendiri maupun dari kerajaan-kerajaan di daerah itu yang sudah waktunya untuk mengambil upah-upah yang mereka dapatkan nantinya. Oh gitu. Sudah waktunya kami mengambil upah-upah kami yang selama ini sudah membantu manusia-manusia itu. Entah itu yang melakukan riba, entah itu yang melakukan ritual-ritual mencari keilmuan, mencari kekayaan. Sudah waktunya di daerah itu. Gaib-gaib yang sudah waktunya untuk mengambil jatah-jatah dari kami. Jadi gitu. Terus ini tadi kan kamu mengatakan itu pada akhirnya mengambil upah seperti itu dari golongan kerajaan-kerajaan gaib yang di sekitar sana itu bergabung ya. Ya. Dan setelah penggabungan tersebut, apakah bisa berwujud sampai seperti itu munculnya sebuah hewan-hewan kecil itu? Ya, nyatanya bisa. Wih. Karena saking banyaknya dari gaib yang menyerbu dari daerah itu. Gitu. Kami juga seharusnya tidak mengambil upah dari manusia-manusia yang telah kami bantu sekarang. Tetapi karena dari gaib, jin yang sudah ikut dengan beliau Sang Yang Cahaya Nirwana menyuruh kami ikut tunduk mengambil jatah-jatah kalian. Kami lebih baik mengambil jatah-jatah kami yang nantinya akan kami bawa nanti menjadi teman kami di neraka. Jadi gitu. Ya, kami tidak akan tunduk dengan pasukan-pasukan gaib yang di sana. Lebih baik Anda berperang gitu. Ya. Dan pada intinya di timur sudah banyak yang sudah diselamatkan oleh gaib-gaib yang di sana yang sudah ikut beliau ya. Bukan hanya di timur saja. Di daerah sini saya juga melihatnya sudah banyak. Ya alhamdulillah. Oke, seperti itu adanya. Oke, ya. Mulai paham. Sambil minum, nanti kita sambil ngobrol lagi gak apa-apa. Terus ini Mas Ron, sambil Anda minum saya sambil menanyakan boleh ya? Boleh. Saya memberitahukan kamu. Kenapa? Ada iblis yang di belakang kamu yang dikirim dari seseorang yang tidak suka sama kamu. Di belakang saya ini? Ya. Di sini. Oh ya, mau menyerang kamu. Seluruh iblis yang menyerang saya sekarang juga kembali terstempel. Wow.
masuk jasadnya sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat sekali kamu. Tidak bisa lah. Kamu kalau bohong ya terpotong-potong resikonya. Tidak. Oke. Ya. Bapak banyak yang mengganggu ke sini kah? Banyak. Siapa tahu nanti bisa jadi jatah kamu nanti. Iya jelas. Dari manusia-manusia seperti itu kan akan menjadi jatah saya nantinya. Dan golongan iblis maupun jin fasik lainnya. Terus ini Mas Ron yang saya tanyakan. Kamu tadi mengatakan kepada saya kan, Ya. bahwa kamu selama ini membantu manusia-manusia. Nah, seperti itu. Ya. Lalu, manusia kan tidak merasa kamu bantu. Selama ini yang membantu kan ya dari golongan selain kamu. Memangnya buktinya apa? Karena manusia kan kadang membutuhkan bukti sepertinya. Bukti yang bisa dilihat dari manusia. Nah, Manusia-manusia itu mempunyai banyak harta, banyak uang, jadi dipermudah untuk bertransaksi di tempat itu. Oh gitu. Ya. Loh, terus Itu bukti yang nyata buat manusia yang di dalam hatinya bisa mengetahuinya. Ada secerca hidayah bisa didapatkannya. Jika dia menyadarinya, ya pastinya dia tidak akan melakukan seperti itu. Dan gitu. dari perbuatan manusia seperti itu, tidak jauh dengan golongan kami yang selalu membisiki di dalam dirinya untuk melakukan transaksi di daerah itu maupun di tempat itu. Oh, transaksi yang bersifat riba gitu. Ya. Oh, gitu. Terus ini Mas Ron ya, saya tanyakan lagi kembali kepada kamu. Saya bercerita sedikit ya. Ya. Sejatinya manusia mendapatkan kekayaan seperti itu, bahkan bisa bertransaksi seperti itu. Itu kan mereka bekerja secara nyata, mengeluarkan tenaga, pikiran, dan juga yang lainnya. Kok kamu merasa membantu, gimana sih ceritanya? Ya lebih jelasnya bisa dijelaskan. Dari uang riba saja, di agama kalian itu sudah melarangnya. Iya. Jika seseorang itu tetap melakukannya dan menggunakan uang riba itu, entah itu di dalam pekerjaannya, entah itu bertransaksi di manusia-manusia itu, pastinya uang dari riba itu sendiri akan membuahkan hasil, akan menyebabkan darah-darah yang orang-orang itu mengambil ribanya itu akan ditetapkanlah darah-darah itu iblis-iblis semuanya. Oh, gitu. Mengalir semuanya darah-darahnya, saraf-sarafnya itu dari jaringan iblis semua. Hingga suatu ketika iblis itu menguasai jasadnya dan mereka tidak tersadar gitu. Ya, saya gatal sekali di sini. Kenapa? Kalau kamu bohong, fresh lagi. Kamu kalau jujur. Tidak, saya dilarang membocorkan. Nah, kenapa? Yang melarang kamu sekarang hancur. Allah. Kamu terbebas, tidak gatal-gatal, fresh. Allah. Terpagari, terbentengi. Tambah kuat powernya, pagar bentengnya dari golongan komitmen di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Menjadi sehat, fresh. Ya. Tambah fresh lagi. Memangnya apa yang membuat gatal-gatal dari tubuhmu? Ya. Dari golongan apa? Cahaya kah? Tidak. Golongan iblis kah? Dari golongan-golongan iblis. Yang menjadi teman saya di sana. Oh. Tidak rela jika saya membocorkan informasi tersebut Ya, ke sudah. sini. Sekarang teman-temanmu yang ingin ke sini semuanya terstempel kembali. Wah. Stempel dari sana masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali dan dipercepat mengambil jatahnya Sallallahu alaihi Muhammad. Dan gaib yang ini otomatis dibebaskan untuk berbicara sesuai yang dibicarakannya. Wow, bebas. Ya, tidak dia melarangmu. kasih. Oke, bebas kan? Boleh ya. makan, boleh. Terus ini Mas Ron, kamu boleh makan, tetapi saya ingin menanyakan hal-hal lain lagi. Dari peristiwa-peristiwa itu kan teror sangat nyata di dunia manusia. Dampaknya kan banyak. Ada juga yang tiba-tiba terjatuh lah, tiba-tiba matanya sakit lah, seperti itu. Lalu dampak nyata dari golongan kamu mengambil jatah itu seperti apa? Apakah tiba-tiba misalnya dari manusianya itu meninggal ke atau gimana? Bisa dijelaskan? Jika dari kejadian itu
dari manusia-manusianya. Entah Ah, itu ada yang sakit tiba-tiba, mm, entah itu dari hewan itu sendiri menyerang matanya, mm, masuk ke dalam mulutnya, ah, ataupun sakit secara mendadak. ah. Itulah cara kami untuk mengambil upah kami. Oh, gitu. Itu baru awal. Ah, Jika nantinya mm, manusia-manusia itu tidak menyadarinya, mm. kami akan membuat mati mendadak secara massal di sana. Oh, nah, untuk billahi min dzalik. Entah orang di sana percaya atau tidak, Ah, kami akan mengambilnya. mm, Tergantung dari manusianya itu yang di sana. mm, Entah itu dia menyadarinya. mm, Jika menyadari dan cepat-cepat untuk bertaubat secara benar, mm. kami pasti akan ya Melepaskan. melepaskan dari ikatan kami dengan dirinya. Hmm. Tapi kalau dari manusia yang di sana tidak menyadarinya, Hmm. ya itu sudah pasti akan menjadi jatah kami. Lebih mudah kami ambil. Jadi sampai begitu ternyata. Dan pada intinya lebih simpelnya saya siarkan dunia manusia ini Mas ya, saya perjelas sedikit. Lebih simpelnya nanti ada, kalau dia tidak merasa akan menjadi jatahmu, dan dampak nyatanya kan banyak kematian lah dengan cara penyakit mendadak seperti halnya kena angin duduk dan semacamnya gitu. Ya, Oh. kami akan menyebarkan penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan dari manusia yang akan menolongnya. Oh. Oke. Iya, iya, iya. Terus ini kamu kan mengambil jatah, hakikatnya seperti yang kamu sebutkan. Lalu bagaimana nanti dampak yang bagi manusia yang bukan menjadi jatah-jatah kamu di sana? Apakah mereka juga akan berdampak negatif atau baik-baik saja atau biasa-biasa saja atau gimana? Ya pastinya. Heeh. Jika serbuan laron itu sudah masuk di suatu daerah, entah itu orang yang menjadi jatah saya maupun tidak, pasti sedikit banyaknya akan terkena dampak. Dari hewan-hewan itu sendiri, jika sudah banyak berjuta-juta berkerubung, entah itu di lampu, entah itu masuk ke rumah, ya otomatis dari manusianya itu kan akan terganggu. Itu dampaknya bagi yang bukan jatah kamu. Oke, terus. Dan jika manusia yang tidak menjadi jatah saya menyikapi hal tersebut biasa-biasa saja, semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah, sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya pastinya dari orang-orang itu sendiri tidak akan kami ambil apapun. Terus mohon maaf ini saya perjelas biar lebih keras suaranya ya. Keras sedikit boleh kan? Saya ini sudah keras sekali ngomongnya. Kata Mas kameramen belum keras kok, nggak denger nanti ke handphonenya. Oke, seperti itu ternyata ya Mas. Terus ini Mas, dan peristiwa dari golongan kamu ngambil jatah-jatah seperti itu kan ya memang sudah diizinkan oleh Allah ya. Ya. Itu sudah diizinkan oleh Allah. Dan bukankah dari manusia-manusia yang di sana banyak yang tersadar atau belum sebenarnya sih di sana? Ya, sampai saat ini orang yang bisa menerima dan bisa mengambil hidayah dari peristiwa itu sendiri sedikit sekali. Ya tidak apa-apa. Orang menyikapinya dari kejadian itu sendiri. Kejadian itu hanyalah peristiwa yang biasa-biasa saja, normal di kalangan manusia-manusia. Tapi jika manusia itu melihat secara hakikatnya dengan benar, tidak seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Gak rumit memang ya menyikapi sesuatu hal peristiwa di sekitar kita, sekeliling kita. Terus ini yang selayaknya dilakukan oleh manusia yang, mohon maaf ini, selayaknya yang harus dilakukan manusia jika belum mengetahui itu bagaimana? Ya jika belum mengetahui ya malahan saya suka. Saya tidak mau memberikan saran. Gak mau kamu? Tidak. Proses untuk mengambil upah saya malah lebih gampang. Iya, kalau kamu gak memberikan ya silakan, itu hak kamu. Tapi kamu tahu resikonya?
tahu. Oke. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa itu hak kamu juga kok. Saya nggak mau mengusik. Ya, jangan mengusik Mm-mm. daripada nantinya Mm-mm. kerajaan-kerajaan itu dari pasukan-pasukan yang sudah berada di sana menyerang ke sini. Wih. Tidak usahlah mengusik. Kamu urusi kamu sendiri saja. Iya. Memangnya pasukan kerajaan yang di sana itu berapa lapis sih sampai bisa berwujud nyata peristiwa serangganya sebanyak itu jutaan triliun? Banyak. Ada ratusan. Dah. Terus selama ini ya sudah kamu dapatkan dari jasad manusia-manusia yang pernah kamu bantu dalam hal kesalahan manusia yang pernah dilakukan kan riba. Yang pernah kamu ambil dari jasad manusianya apa saja? Kalau yang saya ambil itu ya banyak pastinya. Dari saraf-sarafnya sudah kami putus, sudah diganti dari golongan kami. Oh, itu yang pertama. Dari sari-sari yang ada di dalam tubuhnya manusia itu sendiri, kami juga sudah menggantinya. Yang asli sudah kami makan. Dan dari sebagian orang di sana yang melakukan transaksi riba maupun melakukan ritual-ritual mencari keilmuan, pastinya dari sukmanya sudah kami yang banyak yang kami tawan, sudah banyak yang kami ambil. Oke. Tanpa orang itu mengetahuinya. Tanpa orang itu mengetahuinya. Dan yang paling utama itu dari ribanya ya. Oke. Terus ini Mas, satu hal sebelum kita berpisah. Bukankah dari peristiwa-peristiwa itu jika Allah mendatangkan sebuah peringatan ataupun sebuah bala itu kan dari golongan cahaya yang bekerja? Iya. Ada dari golongan cahaya. Kalau kami kan mengambil upah. Beda lagi kalau golongan cahaya yang bekerja. Oh, gitu. Dan juga untuk peringatan gitu kepada golongan manusia. Terima kasih Anda sudah menghadir ke sini. Mas, siapa kamu? Ron. Oh, Mas. Tadi kamu memberikan nama malah lupa kamu. Mas Ron ya. Maaf, saya kan manusia kadang ya pelupa gitu loh. Oke, Mas Ron. Makasih ya Mas Ron. Sebelum kamu berpisah, tidak usah dikasih apa-apa saya. Tidak. Di tempat kami ini banyak yang mengganggu, tidak. Tak kasih oleh-oleh ini. Banyak sekali. Ini jadikan hakmu ini. Jadikan saya yang terkuat. Kamu yang paling kuat sekarang. Wah, di antara orang yang bagus. Ambil ini total. Semuanya berapapun lapisan-lapisan mereka dari Ajajil semua yang semuanya menjadi anak buah saya. Semua dari dukun-dukun yang menyerang sini semua menjadi jatah saya, menjadi makanan saya. Tambah kuat lagi powermu. Kamu jadi yang paling kuat. Yang paling utama sangat kuat. Kuat sekali. Bentar, banyak sekali ini. Ini kan oleh-oleh bagi kamu. Sudah semua. Ya. Oke, gimana, enak kan, kenyang kan? Ya. Jadi kenyang. Saya mendapatkan secara gratis tanpa saya harus membantu dari manusia itu. Loh, sama saya asik kan? Saya tidak mengganggu, saya tidak menyerang, tidak mengapa-apalah. Intinya kan ya kita baik-baik saja. Ya. Selama Anda bersikap baik, ya kami baik. Tugas kamu kan? Tugas kami ya tugas kami. Nah, sekali. Oke, seperti itu. Makanannya saya bawa. Masih kurang, deh. Buat oleh-oleh teman-teman saya. Satu hal sebelum kita berpisah. Ya. Pesan apa yang kamu sampaikan kepada manusia di sekitar sana? Ada. Bagi kami dari menyikapi peristiwa seperti itu. Ayo jawablah. Daripada keluar semua ini jatahmu. Jawablah. Ya, pesan-pesan untuk manusia di sekitar sana. Ya, menyikapi dari peristiwa tersebut ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Apakah semuanya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyikapinya yang lebih baik, yang lebih tepat. Seharusnya manusia-manusia di sana ya harusnya sadar
Oh, bahwa perbuatan mereka itu menimbulkan peristiwa tersebut. oh gitu. Kalau manusia itu sadar, Ya. bisa mengambil hidayah, ya segera bertaubat. Oh gitu. Sudah itu saja. Yang membuat gak sadar dari seorang manusia kayak apa yang Ya menguasainya? lapisan-lapisan iblis yang ada di dalam tubuhnya yang sudah menguasai jasadnya manusia itu ya, yang sulit membuat sadar manusia. Sangat berlapis-lapis itu ya. Ya, Oke, makasih. Kamu kenyang kan? ya, Tapi ingat ya, sekarang kamu tidak boleh membantu manusia-manusia lagi. tidak. Kamu hanya mengambil jatah saja. Oke? Ini ada oleh-oleh lagi. Stempel masuk mengambil jatah. Oh, Kalau kamu bohong, apalagi kamu menyerang ke sini. Dia kamu serta turuh-turuhnya. Paham? ya, Enggak, silakan. Saya baik-baik kan. baik-baik gimana? Sudah ada stempel di saya ini. Nah ini kan tak kasih oleh-oleh banyak sekali tuh. Jasa dukunnya gimana? Masih hidup semua? Sudah banyak yang mati mendadak. Ya sudah, sebentar. Jasa dari dukun-dukun yang mengganggu dari Bad Girl sekarang diajar dengan wah pecah semua dari kaki enggak, kepalanya ceprot, wah jantungnya ambrol. Nah, ambil semua itu negatifnya lah. Teman-teman saya juga yang bikin berat. Mengambil apapun. Oke. Sudah. Ya, Terima kasih juga saya. Nah, kamu berbohong, kamu kembalikan yang bukan hakmu. Yang hakmu Ya, silakan, yang tidak tidak. silakan. Ini diikat ya, wah diikat, tidak bisa lepas. Sudah saya kembalikan. Jangan pukuli saya. Lepaskan. Terlepas. Shallallahu alaihi Muhammad. Oke, monggo silakan Mas Ron kalau ada mau kembali lagi. Ya, selamat malam. Malam. Allah, besar sih. Bilang semua negatif. Sehat. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, seperti itulah adanya dialog ya. Dan daripada peristiwa-peristiwa yang sudah dikehendaki oleh Allah, entah itu baik teguran kepada kita golongan manusia, ya semoga saja pintu hidayah itu ya bisa masuklah ke dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Dan itu nantinya bisa mempengaruhi daripada kita dan juga peristiwa-peristiwa nantinya ke depannya. Dan semoga saja ada sedikitlah pengetahuan maupun wawasan di konten kali ini. Dan apabila dari kami yang di sini ada kekurangan maupun tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, dan tingkah laku kami yang di sini kurang berkenan juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan yang mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.